Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi jam 3 sore kita markombur. Udah rindu pasti kan? Nah, sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang sebelah sana yang agak pirang-pirang menyilaukan sana. Ada siapa? Ada saya yang menyilaukan. Mantul soalnya ya kan? Langsung ya, shining, shimmering, Iya, splendid shining. ya gitu ya, kayak princess-princess. Halo pemirsa, apa kabar nih? Saya mau nyapa pemirsa di rumah nih, senang banget hari ini saya bisa menemani Bang Putra di sini pastinya dalam program Markombur, dan topik hari ini pemirsa sangatlah menarik sekali karena kita akan berbicara tentang sebuah keluarga di mana family is where all the begins of the building of foundation. So, gimana sih idealnya sebuah keluarga? Pastinya keluarga yang kita definisikan biasanya adalah keharmonisan. Lantas ada cinta, ada kasih sayang. Nah, kalau seandainya peran dari kasih sayang, cinta, dan lainnya itu hilang, akan seperti apa? Dan apakah ini menyebabkan yang namanya broken home? Dan kita akan membahas ini Bang Putra dengan topik menarik kita, yaitu tentang keluarga broken home. Salah siapa? Ini akan kita ulik kira-kira kesalahannya di mana, apa yang menyebabkan, dan seperti apa mungkin ada solusi yang terbaik nih ketika mungkin sudah terjadi seperti itu. Makanya Bang Putra kita sudah menghadirkan narasumber yang akan menjawab dengan keresahan-keresahan kita Bang Putra. Siapa nih yang sudah hadir di sini Bang Putra? Silahkan. Nah, di samping abang ini ada Bapak BE Dabuke, iya, Barita Esman Dabuke SPD MPSI. Aduh, panjang kali gelar Bapak ini ya kan. Selaku konselor keluarga. Iya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, sehat dan selamat sore Bang Putra dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Senang sekali boleh ikut Markombur. Markombur. Di sebelah Cici ada siapa? Nah, kalau di sebelah sisi ada Bapak Tara Karo-Karo, SS selaku akademisi. Halo Bapak, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa, Semangat, apalagi Pak, ya. sudah di Markombur lebih luar biasa lagi pokoknya ya. Kita berkombur-kombur Bang Putra. Berkombur. Pastinya. Nah, Ya, ini- silakan Bang Putra nih. Banyak saya kayak pertanyaan-pertanyaan sudah Saya udah disimpan. penasaran ini ya kan. Iya. Tapi sebelum kita tanya, mari kita sapa dulu. Menjua-jua. Menjua-jua, Menjua-jua. horas. Horas. Yes. Jua-jua kita kerina Pak ya. Oke. Markombur ya kan. Nah, kita ke Pak Dabuke dulu. Pak Dabuke, bagaimana sebenarnya, mungkin kita sebelum masuk ya pemirsa ya ke permasalahan keluarga broken home ini salah siapa, tapi kita tanya dulu tentang potret perkawinan di Indonesia. Nah, boleh mungkin Bapak jelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Putra, juga Kak Gigi ya yang sudah mengantarkan kami di tempat ini. Di kata pembuka tadi dari Kak Gigi itu menarik loh. Iya, ribet Pak. Kalau ini artinya Oke. teringat dengan keluarga, Iya, yang terbayang adalah keharmonisan, Betul. kebahagiaan, cinta. Itulah yang idealnya. Tapi kenyataannya bagaimana? Ini menjadi persoalan. Ya, maka untuk membuka kombur-kombur kita sore ini, Iya. saya angkat dulu sebuah potret penelitian, agak ilmiah dulu sedikit ya kan. Ini sudah lama nih dirilis di media baik daerah, termasuk dulu pernah saya baca di koran SIP ini. Ada sebuah penelitian yang mengungkap seperti ini, bahwa katanya perkawinan Indonesia itu 10% bubar, Wah, bubar ya. 10% ya, Pak? alias cerai. Cerai Pak. Nanti dicatat ya angka-angka ini karena ada ujian nanti. Iya, 10% Pak ya. 10% ya, baik. 10%. Dan 80% itu bagaikan api dalam sekam. Nah, ini dia. Waduh, bom Seolah- waktu ya. Seolah-olah adem, aman, tapi di bawahnya membara. Ada sedikit pemicu bisa meledak, broken lah. Wah, luar biasa nih, Begitu oktan kan? tinggi ya seperti Pertamax 80%. Turbo ya. Ada Dan- sumbu-sumbunya Iya. ya. Hanya 5% yang bahagia. Wah, 5% Pak ya. Kak Sisi udah berapa itu? Iya. Ujiannya. Nah, Pak, masih ada 5% lagi yang kekurangan. Iya. Apa ini kira-kira? Langsung nangkap. Langsung Berarti nangkap. 90% ya. Langsung saya 5%. pertanyakan, ini kok masih ada 5% lagi? Kemana Iya. nih Pak 5%-nya? Baik Pak, Dan silakan. ternyata hanya 5% lah yang sangat bahagia. Oh. Oke. Dan itulah yang didambakan setiap keluarga mestinya. Walaupun banyak dalam perjalanannya mungkin amblas sehingga broken gitu ya. Nah, angka-angka ini juga saya
combine dengan sebuah penelitian di Amerika Utara. Wih. Oke. Oh, di mana itu, Pak? Lewat Belawan dikit, Pak ya? Ya, belok kiri lah. Lewat kok, lewat situ kok pasti Pemirsa ya. Amerika tahu, kan? Utara ini diteliti oleh seorang pendeta, namanya Dr. Graham Billy Graham, terbalik dia. Dia meneliti dalam 2 segmen itu, 2 variabel seperti ini. Satu penelitiannya dialamatkan ataupun diteliti dengan keluarga yang meletakkan keluarganya di atas doa dan kitab suci. Oke. Ternyata lewat penelitian itu adalah 1 dari 100 keluarga yang cerai. Berapa persen itu Kak Cici? 91%. 99. Iya. Masih ada lagi Pak, kehilangan 1% lagi Pak. Ternyata masih konsentrasi. Jadi angka itu berubah sebenarnya. Yang benar adalah 1 dari 10. Oh, 1 dari 10, berarti 10%. Ya. Tapi di segmen lain dia melihat penelitian, ternyata keluarga-keluarga yang tidak meletakkan keluarganya di atas doa dan kitab suci, itu ternyata 1 ya dari 50 itu cerai. Naik dong. Kalau 1 dari 50 berarti berapa persen? Berapa persen lagi tuh? 1/50 juga. 20. Satu 1 dari 50. Ini kita kayak Iya. jadi main teka-teki Iya. matematika Pak ya. Saya perlu intro dulu Maya, kalkulator Anda siapkan. Iya. Jadi saya harus siapkan kalkulator sepertinya nih. Jadi kita Baik Pak, iya. kita bedain angkanya ya. Itu tadi hanya tes di awal, pretest namanya itu. Ya, pretest Oke, Pak, ya, baik, siap. Pak. Yang benar adalah kalau keluarga yang tidak meletakkan keluarganya itu di atas doa dan kitab suci, itu 5 dari 10 bubar gitu. Itu yang benar. Oh, 5 ya. dari 10. 5 dari 10 itu bubar. 50%. Yes. Tapi kalau keluarga itu meletakkan keluarganya itu di atas doa dan kitab suci, agama apapun dia, itu adalah 1 dari 10. 1 dari 10 yang bubar atau yang broken gitu. Nah, berarti kalau kita lihat angka ini ada identiknya ke Indonesia loh. Tetap 10% gitu ya. Jadi memang angka 10% itu ternyata ya mungkin kalau kita telisik ya di komunitas juga ternyata banyak keluarga yang bubar, amblas ataupun broken. Gitu Bang Putra. Jadi Indonesia sekitar 10% ternyata. Iya, siap. Nah, Hati-hati mungkin nih. ini salah siapa ini? Perlu dikaji. Iya, Bapak Gitu. bilang kan keluarganya bubar kok ke saya. Keluarga saya Masih sehat-sehat alhamdulillah ya. Bubar banget. iya, supaya jangan bubar ya. Baik. Pak, tapi ini ada menarik. Artinya Iya. dalam hal ini saya mendapatkan konklusi di mana agama menjadi prioritas sebenarnya ya Pak. Lantas seperti apa dengan negara-negara yang mungkin banyak sekali ateis dan lain-lain sebagainya yang tidak punya agama? Apakah ini menjadi kecenderungan sehingga mereka justru lebih banyak yang bubar seperti itu? Gimana nih Pak? Nanti kita buat penelitian baru ke sana. Oh. Oke. Gitu Iya, ya. iya, Ya baik, kita baik. kita nanti ngobrol kita nggak ada fakta kan Iya, jadi Baik, susah, ribet. luar Jadi biasa. kita coba nanti sama-sama buat penelitian ke negara ataupun keluarga yang tidak beragama gitu ya. Oke. Kebetulan baik. ini saya lihat yang masih beragama dulu dan yang tidak berdasarkan kitab suci dan doa di atas keluarganya. Iya. Fondasi agama sebegitu penting ya. Penting sekali. Baik. Nah, Pak, tadi juga Bapak sudah menyebutkan beberapa hal terkait dengan potret perkawinan di mana ada persentase-persentase, ada keluarga bahagia, Ya. yang bahagia saja tidak Ya, sangat, ya. dan ada yang mungkin bingung ya Pak, dilema antara mempertahankan tapi keluarganya seperti apa. Nah, itu gimana Pak? Apakah itu baik Pak dengan persentase yang 80% tadi yang sebegitu banyaknya, 80% itu bukan pernikahan sedikit di Indonesia gitu ya Pak, dengan melihat populasi Indonesia. Artinya ini kan menjadi perhatian ya Pak ya, apakah mungkin lebih baik nih kita pertahankan dengan keluarga yang ya sudah bisa dikatakan ya dilema lah Pak, dilema dengan kehancuran ataupun dilema dengan dia mempertahankan anak takut broken home, seperti apa nih Pak yang paling baiknya? Itulah kalau kita simak lagu Judika ya kan. Oke, yang mana tuh Pak? Begadang ya kalau nggak salah. Bagaimana ini? Beda lagi ya. Itu Roma Irama. Itu Roma Irama, Pak. Beda Putus atau lagi. terus ya kan. Oh, putus atau terus. Hanya mempertahankan status. Oh. Nah, sebenarnya itu. Jadi kalau di 80% tadi sebenarnya itu kadangkala yang penting dilihat orang masih satu rumah. Kan. Penting seolah-olah adem.
padahal sudah ada sebenarnya di bawah ataupun di dasar keluarga itu yang sudah terbakar. Tinggal pemicunya. Enggak pemicunya. Ya. Nah, tapi ya itu tadi masalah status, masalah ada segala macam. Jadi seolah-olah dipertahankan supaya tampak dari luar masih keluarga gitu, masih utuh, masih rukun. Nah, padahal di dalamnya sudah entah gimana, bagikan api dalam sekam itu kan sudah membara. Sedikit dipicu, meledak, ya hancur. Kalau menurut Pak Tara sendiri mungkin menambahkan sedikit. Baik. Ya. Saya bawa keluar dari agama. Ya. Oke. Mengapa terjadi broken home? Kita lihat dulu. Home di sini berarti keluarga, suami, istri, dan anak. Iya. Dan mengapa terjadi broken home? Wah, ada kelihatannya baik-baik saja, tetapi api sudah membara seperti itu. Iya. Kita pastikan bahwa keluarga yang broken home artinya keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu bukan hanya makan atau pakaian, kebutuhan fisikis. Tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dilibatkan, tidak dicintai, tidak berasa aman, itu kebutuhan pokok secara fisikis. Lalu berikutnya juga kebutuhan pokok biologis. Mungkin di segmen yang lain kita bahas ini. Tapi kalau tidak terpenuhi, kebutuhan biologis ini juga menyebabkan broken home. Lalu kebutuhan sosial. Lalu katakanlah misalnya semua kita butuh bersosialisasi. Ataupun kebutuhan ekonomi. Ada yang pendapatannya banyak tapi broken home karena tidak ada transparan, tertutup. Lalu akhirnya kemana uang pergi dan berapapun pasti kurang. Dan itu menyebabkan juga broken home. Dan juga yang paling umum terjadi ya secara fisikis apa yang sering kita lihat itu mempengaruhi tindakan kita. Di sinetron ataupun di cerita ataupun sesuatu yang sering kita lihat. Maka dalam hal berkomunikasi. Maka yang paling penting di sini adalah ketika si suami atau istri tidak mampu lagi berkomunikasi dengan baik dalam hal misalnya pujian tidak ada. Jadi ketika ada pihak ketiga mendapatkan pujian itu, oh ini berarti yang sesungguhnya ada terjadi kesimpangan semakin jauh. Maka broken home ini bukan hanya sampai kepada perceraian, tapi juga kelihatan bahagia tetapi sesungguhnya tidak bahagia. Seperti itu. Kita akan lanjutkan nanti tentang solusi untuk mengatasi broken home ini. Saya seperti mendengar ini ya, Super Mario ya. Karena setiap ada masalah pasti ada solusinya Iya, gitu ya. iya, Itu kayak benar. slogan apa gitu ya. Tapi nggak boleh disebut ya. Oke, Baik. Bang Putra, ini menarik sekali ya pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Tapi sepertinya kita harus break dulu nih kayaknya ya. Wah, kita dengarkan lagu dulu Pak ya. Siap. Ya, karena ini lagunya judulnya Waiting. Oke. Waiting. Menunggu, betul ya? Menunggu. Oke, silakan RME menunggu. Ya pemirsa, kembali lagi Markombur, jangan tinggalkan channel ini ya. Ya. Jangan sampai nanti pas lagi iklan malah pergi ya kan. Ini penting nih ibu-ibu, pasangan muda nih ya, supaya mencegah yang namanya broken home. Nah, nonton ini sekarang karena narasumber kita para ahli nampaknya ini ya. Iya, baik. Kita ke Pak Tara Karo-Karo lagi. Praktisi keluarga ya. Iya, praktisi keluarga ya kan Pak. Ya, ini mau saya tanyakan Pak Tara, penyebab terjadinya broken home apa sih sebenarnya Pak? Penyebabnya ini. Iya, silakan Pak. Ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan penyebabnya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Betul. Kebutuhan fisikis. Ya. Suami istri merasa tidak dicintai, tidak dilibatkan. Suami melakukan yang baik, tapi karena istri tidak dilibatkan, itu juga menyebabkan broken home. Lalu yang kedua misalnya tentang komunikasi. Komunikasi ini sepertinya hal yang biasa, hal yang semua kita berkomunikasi. Berkeluarga artinya berbicara mulai dari perkawinan sampai liang lahat memisahkan. Ketika komunikasi ini tidak terjalin dengan baik,
ketika tidak diketahui ada seni berkomunikasi, Wih, maka keluarga itu akan mengalami konflik. Karena sesungguhnya tidak ada keluarga yang tidak berkonflik. Tetapi ketika disalah manajemen komunikasinya, sehingga konflik ini hari demi hari makin runcing, makin tajam, makin menyebabkan broken home. Dan tadi juga yaitu kebutuhan biologis tidak terpenuhi, ini kebutuhan pokok. Suami istri ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan harus dikomunikasikan juga. Jangan sampai tidak terpenuhi. Demikian juga kebutuhan sosial. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Semua kita miliki boleh, bagus, tetapi ketika kita tidak boleh bersosial dengan yang lain, dikekang, dibatasi, dicurigai, ini ya. maka akan muncul hal-hal untuk memberontak. Dan awalnya broken home bukanlah sesuatu yang langsung keluar dari zona keluarga bahagia. Awalnya mungkin hanya sapa menyapa dengan mantan misalnya. Yes. Atau mungkin juga dengan sesuatu, katakanlah rumput tetangga lebih muda, lebih hijau ya, lebih hijau. Jauh lebih muda, Pak. Sehingga- Itu janda tetangga, Pak. Pak, saya potong. Ada Iya. dulu pepatah mengatakan, dari mana datangnya cinta, dari mata turun Ke hati. Oke. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang dari mana datangnya cinta, pemirsa? Dari Facebook turun ke WA, Pak. Benar, iya. Betul kan, Pak? Seiring zaman Benar, berganti Iya, ya. berganti, Oke. Pak. Iya. Lanjut, Pak. Silakan. Ya itulah beberapa, kalau dilihat dari segi agama manapun khususnya Kristen ataupun Muslim, suami adalah imam dalam keluarga. Ketika suami tidak mampu menjadi imam dalam keluarga, ini juga akhirnya menyebabkan keluarga itu pincang, tidak terpenuhi kebutuhan spiritualnya, kebutuhan religiusnya tidak terpenuhi. Maka apapun ceritanya, suami harus menjadi seorang imam, harus mengajak istri dan anak-anaknya untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan ini juga adalah sebuah kebutuhan pokok dari segi agama. Dan kebutuhan-kebutuhan pokok ini harus diperjuangkan oleh suami dan istri khususnya, baru kemudian anak-anak. Karena anak-anak ini kan di kemudian ini. Iya. Namun sebagai figur, sebagai yang utama adalah suami dan istri. Demikian dulu akibat hal-hal yang menyebabkan broken home ini. Oke, Pak, tadi mungkin saya sedikit melihat bahwa di sini ada peran ya Pak, peran dari baik itu istri, baik itu suami. Lantas gimana nih Pak dengan kehilangan peran? Ya bisa jadi mungkin karena meninggal atau karena apapun yang terjadi seperti itu. Apakah itu juga bisa memicu adanya yang namanya broken home di dalam rumahnya seperti itu? Baik, sebenarnya kalau berpisah karena kematian, ini ya kita memang kalau menganalisa kata broken artinya terpisah satu dengan yang lain. Iya. Namun kalau karena kematian, ini sesuatu yang kita katakan Alami. tidak kita kehendaki, Iya, Nature ya, betul. Pak. bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Ya. Tidak ada sesuatu yang salah. Di luar kehendak kita. Di luar kehendak kita. Dan sebenarnya ketika ditanya apa solusinya supaya tidak terjadi broken home, maka kita harus analisa apa penyebabnya. Tapi kalau kematian, ini bukan sesuatu yang harus kita artinya harus kembali ke masa lalu. Kita Iya, harus tetap melihat ke depan bahwa kalau kematian, maka tidak ada larangan untuk menikah kembali, untuk membentuk bahtera yang baru. Tidak ada masalah untuk itu. Yang masalah tentunya adalah ketika suami dengan pihak ketiga ataupun pisah ranjang sehingga anak kehilangan figur begitu. Tapi kalau sudah meninggal, maka anak saya rasa ada istilah single parent karena kematian. Ini sesuatu yang mana si bapak atau si ibu ya harus menunjukkan bahwa ya bapak atau ibu sudah dipanggil Tuhan seperti itu. Jadi broken home tetapi bukan karena kesalahan dari pihak individu seperti itu. Oke, artinya tetap bisa menjalankan peran, hanya saja mungkin kehilangan perannya seperti itu ya Pak. Ya artinya bisa jadi peran ganda gitu ya Pak. Jadi solusinya mungkin seperti itu. Kalau misalnya
ya salah satu yang salah meninggal. satunya meninggal. Tapi kan kita berbicara juga tentang broken home ini, artinya adalah memang sangat ini ya sangat concern sekali terhadap keharmonisan seperti itu. Lantas gimana nih? Apa yang harus dibangun oleh kedua orang tua untuk menghindari psikis anak yang rusak? Mungkin saya Iya. boleh ke Pak Dabuke ini. Oke, Kak Cici, terima kasih. Tapi sebelum ke sana, Oke, tadi Pak. saya tergelitik dengan kalimat Pak Tara soal lebih hijau rumput tetangga. Iya, betul. Dan ternyata Bapak Ibu ya dan pemirsa semua, Mhm. dari analisa apa faktor-faktor penyebab dari nilai-nilai yang disampaikan Pak Tara tadi, dikerucutkan ada beberapa, tapi saya sampaikan 2 hari ini supaya ada topik minggu berikutnya. Iya. Sambung, Pak ya. Yang satu sebenarnya faktor penyebabnya itu adalah selingkuh. Itu tinggi. Karena ada 6, tapi 2 yang tertinggi adalah selingkuh. Yang pertama. Yang kedua adalah campur tangan pihak ketiga. Masuk mertua, Pak ya. Termasuk. Sangat. Oke. Itu sangat besar ya. Jadi Makanya rumah tangga yang paling harmonis tuh rumah tangga Nabi Adam ya, karena nggak ada mertuanya. luar biasa. Betul juga ya. Benar. Benar sih, benar. Kalau masuk logika ya. Lanjut, Pak. Jangan buyar jadi. Betul. Jadi yang pertama tadi tentang selingkuh. Kalau ada pertanyaan seperti ini bisa Bang Putra, Kak Cici jawab. Kalau ditanya siapakah yang lebih sering ya, sering selingkuh, laki-laki atau perempuan? Iya. Waduh, masa ini paling banyak ternyata Iya. kaum saya, Pak. Iya. Sadar ya? Iya, saya menyadari itu. Oh, iya. Tapi saya Dia nggak berani pulang. jawab Iya. gitu. Nah, Ada itu pengakuan. pertanyaan satu loh. Pertanyaan Oke. kedua, siapa yang lebih banyak selingkuh? Laki-laki atau perempuan? Gitu. Oh, kalau itu kaum bapak. Iya. Gimana Bang? Setuju? Iya, betul. Jadi adil ya Pak, ada kaum saya, ada kaum bapak Iya. gitu Jadi ya. yang lebih banyak selingkuh itu kaum bapak. Laki, ya. Itu yang salah. Yang lebih banyak selingkuh kaum perempuan. Oh, gitu. Kenapa? Karena laki-laki bisa selingkuh pada 3 perempuan. Gitu. Tapi lebih sering ya laki-laki memang. Karena laki-laki bisa saja selingkuh kepada 3 perempuan. Berarti lebih banyak perempuan yang selingkuh kan? Oh iya, Iya juga, gitu betul. dia. Iya, Betul, logikanya harusnya gitu loh. Iya. Tapi lebih sering siapa? Ya laki-laki. Iya. Secara personal. Tapi banyaknya memang lebih banyak perempuan yang selingkuh. Tapi selama ini seolah-olah seperti tadi, kalau selingkuh Laki-laki ya? laki-laki, oh Iya. salah itu. Orang laki-laki bisa kepada 3 atau 4 selingkuh, berarti yang banyak kan perempuan yang kena. Yang berseri. Tapi 1 banding 4 misalnya. Oh. Ini kan perempuan lebih banyak selingkuh kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi, itu nanti kalau kita lihat, kalau selingkuh, salah siapa? Itu juga dikaji, artinya bahwa, ya kalau ini kan pasti saling menyalahkan. Iya. Kalau ada satu keluarga yang selingkuh, pasti perempuan menuduh si bapaknya, datang si bapak, si ibunya tidak melayani dengan bagus katanya kan. Ya, aku layani tapi kamu nggak puas-puas katanya pula. Pasti semua menyalahkan gitu ya. Iya, Jadi maka nanti kan kita lihat siapa yang salah sebenarnya. Iya, betul sekali. Tapi Jadi, belum tentu juga, iya. Pak. Karena kan kalau di usia-usia seperti kita ini kan dia Iya. sudah hidup itu kan terbagi 3 pemirsa ya. Kalau Oke. pemirsa tahu kan. Iya. Yang pertama dia masih muda, umur 20-an itu pandangan hidup, Pak ya. Yes. Itu dipandang langsung hidup. Kalau udah kayak kita kan udah pegangan hidup pemirsa ya kan. Udah nggak lebih tua sedikit udah perjuangan hidup. Ya udah kita komprik lagi. Oke, biar makin seru ya. Iya, makin seru ya kan. Nanti kita tanya solusi, Pak ya. Siap. Ya, baik ini kita tampilkan RME dengan judul lagu Waktu yang Salah. Ya pemirsa, balik lagi kita Markombur ya kan. Tadi udah kita dengarkan apa sebabnya, siapa-siapa penyebabnya. Kali ini nanti kita bicara tentang apa ya sih kira-kira ini. Nah, kalau sudah terjadi masalah, pasti kan ada solusinya seperti yang Oke. tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira ada nggak sih solusi kalau sudah terjadi? Ya kita kan nggak bisa merewind kembali nih, tinggal kita memperbaiki seperti apa sih caranya. Nah, mungkin saya akan tanyakan kepada Pak Tara Karo-Karo nih. Silakan Pak. Baik, sebenarnya tips ataupun hal yang kita lakukan jika sudah terjadi broken home, walaupun belum sampai kepada perceraian, artinya sudah ada tanda-tanda bahwa ada konflik yang semakin hari semakin tidak terselesaikan.
Maka yang pertama sangat penting sekali bagi keluarga, dan ini sebenarnya bukan hanya bagi keluarga yang broken home, bukan, tapi bagi semua keluarga ini sangat penting sekali, the power of forgiveness. Wah, the power of forgiveness ini berlaku bagi semua keluarga, suami dan istri. Tidak ada suami atau istri yang sempurna, pasti ada kesalahan. Maka suami dan istri harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan. Dan ini kelihatannya sederhana, tapi kita Sulit, Pak, harus ya? belajar Belajar. untuk terus belajar mengampuni, memaafkan. Yang kedua itu adalah dalam hal seni berkomunikasi. Dalam berkomunikasi ini hal yang sepele, mudah, dan tidak sulit melakukannya. Tetapi ini bisa menjadi satu resep bagi suami istri untuk hidup bahagia, yaitu mendengar. Memang dalam komunikasi kita harus transparan. HP jangan ada password, bagi suami istri harus terbuka ya. Betul, betul. Jadi jangan sampai GPS-nya harus dilacak di mana suami, di mana istri. Wah, ini berbahaya. Tetapi satu hal yang sangat penting juga dalam komunikasi adalah mendengar. Mendengar rasanya sederhana ya, hanya duduk, perhatikan, selesai. Tetapi mendengar itu justru artinya kita menghormati, kita mencintai, kita peduli, kita menyembuhkan. Maka dengan mendengar artinya kita mencintai keluarga kita. Apa yang terjadi kalau misalnya suami atau istri tidak mendengar? Maka dia mencari pihak ketiga tempat dia curhat, tempat dia untuk menyampaikan pergumulannya, permasalahannya. Maka mendengar ini adalah sesuatu yang sangat penting, dilatih. Kelihatannya mendengar mudah ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau mau keluarga bahagia, suami dan istri harus siap mendengar ketika pasangannya bercerita. Walaupun pada dasarnya ketika suami bercerita tentang masalahnya, dia tahu jawabannya, dia tahu apa solusinya, tapi dia butuh orang yang mendengarkan untuk menyampaikan segala bebannya di kantor atau di luar. Lalu yang ketiga juga yang sangat penting adalah pujian. Ini tidak sulit sebenarnya. Wah, I love you mama, sayang, cintaku. Wah, dan orang Sumatera Utara tidak semuanya pandai untuk itu. Betul, Pak. Ketika agak saya irit menjadi narasumber untuk keluarga ini, banyak keluarga mereka mengatakan, apakah suami pernah menggoda istri? Wah, ada yang mengatakan dulu sih waktu pacaran. Wah, ini sesuatu yang salah, ada yang tidak dipenuhi. Maka dalam hal ini suami istri dalam banyak hal kita diminta untuk memberikan pujian. Dan sesungguhnya dalam seni berkomunikasi satu hal lagi, untuk menyampaikan sesuatu dengan volume yang sangat tinggi, dengan volume yang sangat rendah, itu bisa yang volume yang kecil kita lebih diperhatikan, kita lebih didengarkan, kita justru lebih dituruti dengan berkata lembut daripada mama. Wah, dengan teriak belum tentu kita didengarkan, bahkan kita dibenci. Bahkan istri melakukannya tidak dengan setulus hati, tetapi ketika dengan lembut, mama, papa haus, bisa dong dibuatin minum. Wah, dengan suara lembut, energi lebih sedikit, tapi powernya lebih besar. Demikian menurut saya beberapa tips. Ada beberapa tips lagi. Misalnya lagi adalah tips yang sangat mudah sekali, apa-apa, Pak. Apa itu, Pak? gratis dan sangat bermanfaat, yaitu mandi. Wah, mandi kok jadi tips? Iya, suami sering sekali atau istri sering sekali mandi pakai parfum yang bagus, harum, pakaiannya paling bagus untuk pergi bekerja. Waduh. Betul. Dan di rumah dia pakai baju yang tidak layak. Casing standar lah ya, casingnya standar gitu. Maka juga kalau kita tidak mandi itu artinya kita nggak sayang sama pasangan kita. Kita dari luar itu banyak kotoran. Betul. Maka suami dan istri yang setia itu adalah pulang dari luar mandi di rumah. Iya. Juga tips untuk keluarga bahagia. Wah, Hal kecil tapi meaningful sekali Iya, ya. betul. Gratis Luar lagi biasa. kan. Betul sekali. Nah, kita Bang Putra juga harus mendengarkan. Kira-kira point of view dari Pak Dabuke seperti Iya, apa dia? silakan, Pak. Iya, ini saya tingkatkan lagi hal-hal seperti Wih, Oke, saya mantap. tingkatkan lagi. Artinya kalau betul tadi, jadi saya sering pernah buat sebuah catatan lah.
istri cantik, istri harum untuk siapa gitu ya. Iya. Tentu biasanya adalah untuk teman kerjanya, untuk teman shoppingnya. Tapi kalau di rumah satu harian apakah melakukan yang sama? Berarti ini jadi artinya masuklah kepada sebuah konklusinya. Harusnya setiap pasangan itu berani bertindak untuk menyenangkan pasangan, bukan untuk kesenangan. Jadi harus dibalikkan. Jadi apapun baik perkataan, tindakan, perbuatan, orientasinya adalah untuk menyenangkan pasangan, bukan untuk mencari kesenangan. Nah, ketika itu maka jadi kita kan lebih fokus pada untuk membahagiakan, sehingga tangki cinta yang tidak kosong gitu ya. Jadi harus berlomba selalu mengisi tangki cinta pasangannya. Kalau tangki cintanya kosong, hati-hati nanti diisi oleh orang lain. Diisi orang lain, nah Pak, ini ya. nih yang repot. Jadi harus cek tangki setiap hari. Full enggak? Kalau enggak full ya isi lagi. Kalau nggak mau senyumnya kan sama suami, Iya. di luar sana perempuan lain Kenapa? senyum semua, Pak ya. Kenapa tangki mobil kita cek ya kan, meteran kita cek, tapi tangki cinta pasangan nggak dicek. Nah ini kadang-kadang menjadi ketika kosong, hati-hati. Kalau orang lain yang mengisi, nah ini. Nah, bermasalah. Karena Baiklah, muncul tadi yang selingkuh tadi. ini kita sudah di ujung, Pak, ya kan, di ujung segmen Iya. pemirsa ya kan. Mohon maaf sekali karena kita sudah berada di ujung acara ini ya. Mungkin kita berikan kesempatan nih pemirsa untuk masing-masing narasumber kita memberikan closing statementnya. Ya, silakan mungkin dimulai dari Pak Debuke dulu lah. Oke, baik. Terima Susul nanti kasih. langsung, Pak, Ini kepada kita semua, khususnya pemirsa yang ada di baik yang di studio maupun yang di rumah, dimanapun berada. Sengaja kami buat judul Broken Home, siapa yang salah. Sesungguhnya kami tidak mau mencari siapa yang salah, ya. Karena siapapun orang tidak mau disalahkan. Tapi dalam hal ini kami justru mau mengajak sebelum salah, mari kita berbenah diri, dan sebelum salah, mari kita itu introspeksi diri supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi yang namanya broken home. Karena kalau sudah broken home, kadang sangat sulit untuk diperbaiki. Jadi sebelum salah, ya tidak perlu kita mencari kesalahan, lebih bagus kita mencari solusi untuk keluarga yang harmonis dan keluarga yang utuh, dan itu dambaan setiap keluarga. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung, Pak. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan bahwa jangan berikan peluang untuk keluarga tidak bahagia dan tetap fokus dengan tujuan berkeluarga. Suami dan istri harus saling membahagiakan. Tanya pada diri sendiri, apakah kamu bahagia? Artinya, kalau dibandingkan dengan masa sendiri dulu, dengan setelah berkeluarga, lebih bahagia mana? Kalau jawabannya lebih bahagia waktu single dulu, berarti ada gejala-gejala broken home. Maka mari laksanakan tips-tips yang tadi untuk tidak berselingkuh dan jangan biarkan ada peluang, ada kesempatan. Jangan biarkan ada sesuatu yang menyebabkan keluarga itu menjadi broken home. Suami dan istri harus sama-sama berjuang. Bukan hanya tugas satu pihak, tetapi seluruh keluarga harus bersatu untuk menciptakan keluarga bahagia, dan fokus pada tujuan berkeluarga adalah untuk saling membahagiakan. Iya, luar biasa Ji ya. Terima Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Barita Esmanda Buke, kemudian Pak Tara Karo-Karo, Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini pemirsa ada manfaatnya dan bisa menjadi tambahan ilmu ya Ji ya, supaya jangan Pastinya. broken home ya. Betul. Karena ada satu cerita, Apa seorang tuh? suami itu menyatakan enak waktu pas sudah nikah ini saya merasa nyaman sekali gitu ya. Pada saat lagi pusing gitu ada yang mijitin gitu kan. Kemudian ditanya sama istrinya, emang dulu Bang sebelum nikah gimana? Ya sebelum nikah nggak ada yang mijitin, kenapa? Nggak pernah pusing katanya. Berarti pusing setelah berkeluarga. Iya, Ya. baik. Itu sajalah mungkin yang bisa Ada kami berikan tanda-tanda pemirsa, ya kan? Kami undur diri dulu. Saya Putra Dika Siagian undur diri. Dan saya Syifa Zahrianis, terima kasih Anda tetap setia dengan kami di Markombur, dan jangan lupa untuk saksikan setiap harinya ya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa, terima kasih kepada narasumber Ya, makasih, yang sudah Pak. hadir Ya. pastinya, dan kami pamit undur diri.